Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Apoteker Anissa Farida Muti, dan kali ini kita akan mempelajari dan berdiskusi bersama tentang farmakoterapi malaria. Baik, farmakoterapi malaria kali ini bertujuan ya untuk supaya yang pertama mahasiswa nanti mampu memahami definisi epidemiologi, etiologi, dan patofisiologi malaria. Yang kedua, mahasiswa dapat mampu mengenali manifestasi klinik malaria. Yang ketiga, mahasiswa juga dapat mampu memahami interpretasi data klinik untuk malaria, mampu juga memahami tata laksana terapi, baik dia farmakologi ataupun non-farmakologi, serta yang terakhir tentunya nanti mahasiswa diharapkan mampu melakukan monitoring dan evaluasi terkait efikasi dan efek samping terapi malaria. Jadi topik farmakoterapi malaria ini memang kelanjutan dari topik sebelumnya ya, mengenai farmakologi, ada antiparasit, ada antivirus, dan antivirus kemarin. Baik, yang pertama kita harus pahami dulu tentang malaria itu sendiri. Apa sih penyakit malaria ya? Jadi penyakit malaria itu didefinisikan merupakan suatu penyakit re-emerging. Re-emerging artinya penyakit yang bisa menginfeksi beberapa kali ya kepada manusia yang ditularkan oleh nyamuk. Dan malaria itu sendiri itu ditandai beberapa gejala yang sangat spesifik ya. Di antaranya adalah demam, kemudian terjadi hepatosplenomegali dan anemia. Epidemiologi malaria sendiri itu cukup bervariasi ya, namun memang di beberapa daerah itu merupakan daerah endemik malaria dan itu termasuk juga Indonesia. Kalau kita lihat secara global, sekitar 3,3 miliar manusia di 97 negara ini memang beresiko terinfeksi malaria. Ya, dan di mana 1,2 miliar diantaranya itu memiliki resiko tinggi. Laporan dari Badan Kesehatan Dunia ya WHO tahun 2018 mengatakan bahwa terdapat 180 juta kasus malaria pada tahun 2013 yang menyebabkan 500 ribuan kematian ya, sedangkan tahun 2016 lebih meningkat kasusnya dibandingkan 2013 yaitu sebesar 216 juta kasus. Namun tingkat kematiannya di sini cenderung lebih rendah yaitu hanya sekitar 400 ribuan. Kemudian di Afrika ini dilaporkan juga beban malaria yang paling berat ya karena 90% kematian terjadi dari seluruh kasus dan 78% dari kasus kematian tersebut itu terjadi pada anak-anak usia yang di bawah 5 tahun. Nah, bagaimana sekarang di Indonesia ya? Di Indonesia pada tahun 1973 itu ternyata ada laporan terjadi kasus resistensi pertama kali di Kalimantan Timur utamanya ya, khususnya terhadap obat anti malaria kloroquine. Nah, itu jadi sudah mulai ada kasus resistensi ya, dan pada tahun 90-an mulai juga berkembang kasus resistensi di Nias. Dan akhirnya dari sejak 90-an itu kasus resistensi semakin meluas ya di seluruh provinsi di Indonesia. Oke, ini adalah satu laporan dari World Malaria Report tahun 2018 di mana menyebutkan Indonesia itu menyumbang 88% kasus malaria di kawasan Southeast Asia region ya, setelah India tepatnya. Nah, kalau kita lihat penyebaran malaria, tadi sempat saya sampaikan di depan ya, ada daerah-daerah endemik. Nah, kalau kita lihat di sini, yang berwarna merah dan kuning itu adalah daerah yang prevalensi kejadian malarianya itu masih cukup tinggi dibandingkan yang lain. Ya, artinya ini juga harus diwaspadai pada orang-orang yang hendak bepergian ke situ atau juga diwaspadai bagi orang-orang yang memang tinggal di situ, ya. Oke, nah kalau dilihat dari perkembangan kasus, nah di situ di grafik sebelah kanan itu kita bisa lihat bahwa sesungguhnya kasus malaria itu sudah makin menurun ya. Jadi kalau kita lihat trennya dari 2018 hingga 2021, kasus trennya itu sudah mulai menurun. Namun tetap ya, kewaspadaan pencegahan
itu harus menjadi fokus utama, terutama yang memang akan berkunjung atau yang ada di daerah endemik malaria. Oke, malaria itu diinfeksikan oleh parasit bersel satu, yaitu adalah Plasmodium ya, di mana Plasmodium ini suka hidup dan berkembang biak pada sel darah manusia. Makanya tadi salah satu manifest klinisnya adalah anemia ya. Kemudian, nah pada manusia, Plasmodium itu dapat terdiri ya, Plasmodium yang menginfeksi manusia itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, Plasmodium knowlesi, ya, dan tentunya Plasmodium ini disebarkan oleh nyamuk, ya. Jadi nyamuk di sini sebagai perantara untuk nanti akhirnya menginfeksi manusia. Dan nyamuk ini adalah tidak semua nyamuk ya. Nyamuk yang yang menyebarkan parasit malaria adalah nyamuk betina dari keluarga Anopheles. Oke, nah patofisiologi sekarang. Jadi kalau kita bicara patofisiologi, karena memang jenis malarianya ada banyak ya, maka memang itu nanti akan memberikan perbedaan profil masa inkubasi. Ya, yang perlu diingat saat ini adalah bahwa parasit malaria itu membutuhkan 2 hospes untuk siklus hidupnya ya. Yang pertama adalah manusia itu sendiri dan yang kedua adalah nyamuk sebagai alat transport ya bagi parasit untuk dibawa sehingga pada akhirnya nanti menginfeksi manusia. Oke, nah kalau kita lihat di sini ya, ada masa inkubasi beberapa jenis malaria dan yang paling paling besar rata-ratanya ya jaraknya itu adalah terjadi pada Plasmodium malariae. Oke, nah sekarang bagaimana dengan siklus hidup tadi ya? Tadi dikatakan bahwa memang malaria itu membutuhkan 2 hospes ya bagi kehidupannya, yaitu di manusia dan pada nyamuk ya. Sehingga memang kalau kita lihat dari diagram sederhana ini memang ada beberapa siklus di mana siklus ada yang terjadi di manusia dan ada beberapa siklus yang terjadi pada nyamuk. Oke. Nah, sekarang kita mulai dulu dari nomor 1 ya. Nomor 1 di sini. Jadi kita bisa lihat di sini ya bahwa ada nyamuk misalkan nyamuk tersebut kebetulan membawa sporozoid dari malaria. Kemudian selanjutnya dia akan menginfeksi manusia ya. Nah, pada saat dia menginfeksi manusia, sporozoidnya akhirnya masuk ke dalam sel ke dalam tubuh manusianya dan dia akan langsung menuju liver ya. Akan langsung menuju liver. Nah, di liver sporozoid itu kemudian menginfeksi liver ya. Sehingga pada saat tertentu ya dia akan berkembang biak di situ, dia akan berubah bentuk menjadi skizon. Oke. Nah, skizon ini kemudian akan pecah ya. Dan pada saat dia sudah pecah menjadi skizon, skizon ini akan masuk ke dalam sel darah merah. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, siklus ini itu terjadi di dalam liver ya, di dalam hati, di dalam sel liver. Nah, sehingga dia disebut sebagai siklus eksoeritrositik. Jadi ekso itu artinya di luar, eritrositik berarti di luar sel darah merah. Nah, kalau dia sudah berbentuk skizon, kemudian skizon itu pecah, lalu masuk ke dalam sel darah merah, nah ini disebut sebagai siklus eritrositik, karena terjadi di dalam sel darah merah. Ya. Nah, sporozoid yang menginfeksi sel liver tadi juga bisa berubah bentuk ya, selain menjadi skizon, dia juga bisa berubah bentuk sebagai hipnozoid. Nah, hipnozoid ini dia seperti bentukan dorman, jadi artinya dia pada suatu waktu tertentu dia juga bisa berubah menjadi skizon, gitu. Jadi tergantung kondisi lingkungan biasanya. Oke, jadi begitu skizonnya masuk ke sel darah merah, apa yang terjadi? Maka dia akan berkembang biak di situ ya, menjadi immature tropozoid, sampai akhirnya menjadi mature tropozoid, menjadi skizon lagi, dan skizon ini pecah lagi ya, pecah lagi, dan kemudian
selanjutnya dia akan berputar siklus itu, jadi akan menginfeksi sel darah merah dan seterusnya. Nah, ada kalanya pada saat dia dalam bentuk tropozoid yang immature tadi, dia akan membentuk menjadi gametosit ya. Nah, ini adalah apa namanya, bentukan yang memang penting dalam reproduksi parasit ya. Jadi kalau dia sudah dalam bentuk gametosit, kemudian gametosit itu ada gametosit jantan, betina dan seterusnya ya, dimana kalau misalkan gametosit ini kemudian ada nyamuk yang datang, kemudian dia mengambil darah dari manusia yang mengandung gametosit ini, tentunya ini nanti akan berkembang ya di dalam tubuh nyamuk itu menjadi bentukan yang ini. Mikrogametosit ya, makrogametosit dan seterusnya. Nah, inilah yang nantinya berkembang lagi ya menjadi ookinet. Nah, ookinet akan menjadi oosit, kemudian berkembang ya, kemudian pecah lagi. Nah, pemecahan oosit ini akan menghasilkan sporozoid. Nah, sporozoid ini tadi akan dibawa oleh si nyamuk kembali ya, dibawa nyamuk kembali, akhirnya dia bisa eh, sebarkan ya ke manusia-manusia lain yang belum terkena malaria gitu. Jadi kalau pasiennya sudah memang terkena malaria, kalau dia gigit nyamuk, nah dia bisa membawa gametosit ini ya, menghasilkan oosit dan seterusnya. Nah, nanti kalau sudah jadi sporozoid, dia akan disebarkan oleh nyamuk untuk menginfeksi pasien yang lain. Itu sehingga memang selain nanti obat-obat anti malaria itu juga ditujukan ya untuk beberapa stadium atau beberapa tahap dalam proses patofisiologi ini, nanti juga dibutuhkan tindakan-tindakan yang terkait non-farmakologi khususnya yang memang kita mengeradikasi nyamuk itu sendiri ya. Jadi nanti ada beberapa jenis terapinya. Nah, siklus yang terjadi pada nyamuk itu disebut sebagai siklus sporogenik karena dia memang tujuannya membentuk sporozoid ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 siklus yang berbeda. Yang pertama tadi siklus eksoeritrositik yang terjadi di sel liver pada tubuh manusia, siklus eritrositik yang terjadi di eritrosit pada tubuh manusia, dan siklus sporogenik yang itu terjadinya pada tubuh nyamuk. Oke, ini juga kurang lebih sama ya dengan yang tadi penjelasannya. Nah, ini kita bisa melihat beberapa target aksi obat anti malarianya. Jadi ada yang memang fungsinya nanti di terapi pada serangan akut ya. Ada yang untuk obat yang mencegah transmisi tadi ya. Bagaimana dia bisa ditransmisikan tadi pada saat malaria itu berkembang menjadi gametosit. Nah, gametosit ini harus kita putus rantainya supaya dia tidak berkembang menjadi gamet pada nyamuk. Ya, karena kalau berkembang dia akan menjadi ookinet, oosit, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang untuk tujuannya radikal ya, jadi mengeradikasi langsung pada bentukan sporozoid atau skizon dari malarianya ya. Dan ada juga nanti ya, karena tadi saya sampaikan bahwa malaria itu perlu diwaspadai bagi pasien yang khususnya baru pertama kali menginjakkan daerah endemik malaria, maka ada beberapa terapi kemoprofilaksis. Oke, nah secara umum prinsip dari anti malaria, terapi anti malaria seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat nanti sebetulnya obatnya mungkin bisa jadi sama ya, obatnya sama, namun bisa digunakan dalam beberapa kondisi yang berbeda gitu. Jadi tergantung tujuan terapinya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa obat anti malaria itu ada yang digunakan untuk serangan akut, ada yang digunakan untuk kemoprofilaksis ya, ada yang digunakan untuk mengeradikasi, dan ada yang obat yang digunakan untuk membunuh gametositnya. Jadi untuk mencegah transmisi dari tubuh manusia ke nyamuknya. Ya. Oke, ini adalah beberapa obat yang nanti mungkin akan sering kita temukan. Ya, ada kloroquine, ada quinine, ada doxycycline, ya, artemisinin dan seterusnya.
Nah, ini adalah target obat untuk obat anti malaria ya. Ini kemarin juga sudah sempat kita bahas pada saat kita membahas tentang farmakologi anti malaria ya. Jadi di sini ada target ya, mekanisme kerjanya ya, mekanisme kerjanya. Ini adalah target obatnya. Kemudian ini golongan obatnya dan ini adalah obatnya, macam obatnya, apa yang bisa digunakan untuk anti malaria. Oke, nah sekarang kita ke manifestasi klinis. Apa sih tanda dan gejala bahwa seseorang itu terkena malaria ya? Tentunya sekali lagi ini adalah sangat bervariasi. Kembali kepada jenis malaria yang menginfeksi tubuh manusianya. Dengan tadi ya, di awal tadi juga sempat saya jelaskan bahwa masa inkubasi malaria itu juga bermacam-macam ya. Dan dominannya, 3 tanda dominan pada pasien malaria adalah demam, hipersplenomegali, dan anemia. Jadi utamanya memang terlihat dari kondisi demamnya. Nah, dari semua populasi pasien tentunya bayi, ya anak-anak di bawah 5 tahun dan wanita hamil itu adalah populasi yang beresiko sangat tinggi untuk komplikasi parah dengan infeksi malaria, khususnya adalah infeksi malaria falciparum. Oke, nah untuk tanda dan gejala itu kita bagi menjadi 2 ya. Jadi ini pembagiannya menurut Kementerian Kesehatan itu ada 2 tanda yang berbeda tergantung pada pasiennya ya. Pasiennya apakah pasien itu memang merupakan pasien non-imun atau pasien yang imun. Maksudnya apa non-imun dan imun? Pasien yang non-imun biasanya ini adalah pasien yang dia berasal dari daerah yang non endemis. Artinya contohnya yang tadi saya sempat sampaikan, pasiennya itu dia akan datang ke daerah yang endemis gitu. Jadi mungkin rumahnya atau daerah asalnya bukan di situ, tapi dia datang ke daerah endemis ya. Nah, sehingga misalkan pada saat dia datang lalu dia kemudian terinfeksi malaria, nah itu biasanya gejalanya itu di gejala pasiennya itu akan terlihat sifat demamnya itu cenderung akut ya, dan akan didahului oleh stadium dingin, lalu demam tinggi lagi, berkeringat banyak ya, dan seterusnya. Nah itu jadi akan berbeda dengan pasien yang sifatnya memang sudah berasal dari daerah endemis ya, atau penderita imun. Nah, kalau pasien-pasien yang sudah memang dia tinggalnya di daerah endemis, dia kan sudah memiliki kekebalan tubuh yang secara imunologi memang sudah tersetting karena dia tinggal di daerah endemis itu. Nah, sehingga gejalanya akan berbeda dengan yang baru datang tadi ya. Gejalanya biasanya tidak ada demam, di situ hanya ada nyeri kepala, mual, muntah, diare, ya, pegal-pegal atau bahkan nyeri otot. Oke, nah sekarang kita bahas tentang demam ya, karena memang paling umum adalah ditandai oleh demam. Demam itu terjadi kenapa sih? Demam itu terjadi terkait patofisiologinya tadi, bahwa demam itu terjadi pada saat skizon itu pecah. Ya, jadi skizon yang ada di sel livernya itu pecah, sehingga di situ tentunya akan mengeluarkan bermacam-macam antigen, terjadi reaksi inflamasi ya, dan salah satu tanda reaksi inflamasi itu adalah memang demam ya. Nah, kalau kita lihat kembali ke spesifikasi terkait jenis malarianya, bahwa demam itu nanti tergantung juga dari jenis-jenis malaria ya. Nah, kita bisa lihat di kotak sebelahnya itu ada demam yang bisa disebabkan oleh malaria falciparum ya. Kemudian kita lihat kalau malaria falciparum itu demamnya timbulnya intermiten, dapat continue ya. Nah, malaria falciparum atau Plasmodium falciparum ini memang malaria yang cukup berbahaya ya, karena dia paling sering menyebabkan malaria berat di situ. Yang tentunya malaria berat ini bisa berakhir pada kematian. Yang kedua adalah malaria vivax ya. Nah, kalau demam karena malaria vivax ini adalah gejala demamnya bisa berulang dengan interval bebas demamnya adalah 2 hari. Lalu yang ketiga ada malaria ovale disebabkan Plasmodium ovale. Nah, ini cenderung ringan biasanya ya, seperti vivax.
Kemudian ada malaria-malariae. Nah, ini gejalanya demam berulang juga, jadi mirip dengan Vivax, tapi interval bebas demamnya cenderung lebih panjang ya dibandingkan Vivax. Malaria knowlesi, nah ini mirip dengan falciparum ya, gejala demamnya gitu. Jadi memang gejala demam itu tidak spesifik menentukan dia terkena malaria yang mana. Itu tentunya nanti ada pemeriksaan mikroskopis sendiri ya. Tapi karena malarianya ada beberapa jenis, maka memang profil demamnya juga berbeda. Oke, yang kedua adalah tanda anemia ya. Kenapa kok bisa terjadi anemia? Ya kita ingat lagi tadi patofisiologinya bahwa pada siklus eksoeritrositik kemudian dia akan menjadi pecah skizonnya, lalu skizon itu masuk lagi ke dalam sel darah merah ya, dia berkembang biak di situ dan seterusnya menjadi skizon lagi kemudian pecah. Nah, karena pecahnya sel darah merah itu tentunya akan terjadi anemia. Lalu yang ketiga adalah hipersplenomegalia, jadi pembesaran kelenjar limfa. Nah, kenapa kok bisa begitu ya? Karena memang kita ketahui limfa itu adalah organ retikuloendotelial dan di mana plasmodium itu akan dihancurkan oleh sel-sel makrofag dan limfosit. Nah, kalau kalau tubuh kita itu lagi terinfeksi malaria, tentu jumlah plasmodium yang harus dihancurkan kan menjadi lebih banyak ya. Nah, karena lebih banyak tentunya sel-sel makrofag dan limfosit yang apa namanya yang ada pada organ retikuloendotelial ini tentu akan makin bertambah ya, sehingga memang secara otomatis plannya akan menjadi membesar. Oke, ini adalah cara mendiagnosis ya. Ini memang kita perlu tahu saja karena ini utamanya menjadi kompetensi teman-teman dokter ya. Jadi biasanya memang malaria itu didiagnosis ada melalui anamnesis tentunya ya. Anamnesis di situ nanti kita lihat keluhannya seperti apa ya, profil demam terutama. Profil demamnya bagaimana, berkeringat enggak, dingin enggak, ada bebas demam atau tidak ya. Kemudian gejala-gejala lain terkait sakit kepala, mual muntah, diare atau pegal-pegal. Kemudian juga biasanya akan ditanyakan riwayat sakit malaria sebelumnya atau riwayat minum obat malaria, riwayat pernah tidak berkunjung ke daerah endemis malaria atau justru memang pernah tinggal di daerah endemis malaria. Nah, itu biasanya akan ditanyakan. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik ya. Nah, pemeriksaan fisik tentunya akan dilihat bagaimana suhunya ya, konjungtivanya pucat atau enggak. Kemudian skleranya ikterik apa enggak. Hepatosplenomegalia ada apa enggak ya, splenomegalia ada apa enggak. Nah, itu biasanya akan apa namanya diperiksa secara fisik. Dan tentunya yang paling penting adalah pemeriksaan lab ya. Jadi pemeriksaan lab di situ ada dilakukan pemeriksaan sediaan darah dengan mikroskop untuk diketahui adakah memang parasit di dalam darahnya. Kemudian juga bisa dilakukan menggunakan imunokromatograf ya, di mana bisa mendeteksi antigen pada tubuh pasien yang sedang terinfeksi tadi. Oke, ini adalah secara umum tentang tata laksana terapi. Jadi tentunya pasti ada terapi yang pertama non-farmakologi ya. Nah, non-farmakologi karena sekali lagi ini adalah penyakit yang butuh dua hospes ya. Manusia dan nyamuk. Kalau manusia nanti mungkin terapinya dengan obat. Nah, kalau nyamuk tentunya kita bisa mengeradikasi nyamuk dengan beberapa cara. Yang pertama, membersihkan lingkungan sekitar dengan air mengalir. Yang kedua, menebar ikan pemakan jentik-jentik nyamuk ya, menutup penampungan air. Pada daerah endemi khususnya itu disarankan tidur memakai kelambu ya atau repelen atau kasa nyamuk. Dan yang kelima tentunya menghindari aktivitas malam pada daerah-daerah yang dekat dengan perairan. Nah, selanjutnya adalah yang kedua adalah terapi profilaksis. Nah, profilaksis ini artinya biasanya dia diberikan untuk orang-orang yang akan pergi ke daerah endemis ya. Ada 3 macam jenis obat yang bisa digunakan sebagai profilaksis malaria. Namun first line-nya saat ini adalah doxycycline.
Doksisiklin yang diberikan adalah dosis 100 mg per hari. Nah, ini biasanya dikasihnya 1 sampai 2 hari sebelum bepergian ya. Dan dipakai juga selama berada di daerah tersebut sampai 4 minggu setelah kembali dari daerah endemisnya. Nah, kita ketahui bersama doksisiklin ini tidak boleh digunakan untuk ibu hamil dan anak-anak ya. Jadi dan dia juga tidak boleh digunakan dalam jangka waktu panjang, yaitu tidak boleh digunakan lebih dari 6 bulan. Nah, ini adalah first line ya. Doksisiklin menjadi first line untuk terapi profilaksis pada malaria. Nah, yang lain adalah ada lagi kloroquine. Nah, ini kloroquine ini biasanya menjadi pilihan pada pasien yang memang mau pergi ke daerah endemis tapi tidak bisa meminum doksisiklin ya. Contohnya apa? Ibu hamil. Tadi dikatakan kan doksisiklin memang tidak boleh diberikan untuk ibu hamil ya, karena pertimbangan resikonya. Nah, itu biasanya bisa dipilih kloroquine di situ. Kloroquine ini efektif ya untuk semua spesies, kecuali yang golongan falciparum ya, karena memang Plasmodium falciparum ini cukup tinggi tingkat resistensinya ya. Nah, ini adalah dosisnya antara dewasa dengan pediatrik beda. Nah, ini minumnya adalah biasanya dimulai 1 minggu sebelum keberangkatan. Jadi jauh lebih lama ya dibandingkan doksisiklin. Kalau doksisiklin kan beberapa hari. Kalau ini 1 minggu sebelum keberangkatan dan akhirnya tetap sama yaitu 4 minggu setelah kembali. Kemudian ada juga mefloquine, ini obat yang relatif baru ya, jadi mungkin tidak terkenal seperti kloroquine atau doksisiklin. Nah, ini tidak dianjurkan juga selama kehamilan atau pada anak yang dengan berat badan yang rendah gitu. Dan memang karena obat baru ya, jadi tingkat keamanannya memang belum sepenuhnya diketahui ya dalam populasi-populasi yang khusus. Oke, sekarang yang ketiga adalah terapi kuratif. Ya, terapi kuratif itu berarti tujuannya untuk membunuh apa? Membunuh parasit dari malaria yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, terapi-terapi ini ada beberapa note yang penting ya bagi kita sebagai farmasi. Yang pertama, tidak boleh diberikan dalam perut kosong dan nanti pemberian dosisnya memang berdasarkan berat badan ya. Nah, kalau kita melihat tata laksana yang berlaku di Indonesia, maka memang pengobatan malaria di Indonesia itu menggunakan dalam bentuk kombinasi ya. Tujuannya tentunya untuk menghasilkan efektivitas yang lebih tinggi dan mencegah efek yang tidak diinginkan, di mana efek yang tidak diinginkan ini adalah utamanya terkait kasus resistensi ya. Jadi sama kayak kasus penggunaan antimikroba kombinasi atau antivirus kombinasi. Nah, itu biasanya memang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah kasus resistensi. Oke, nah apa sih yang menjadi terapi kuratif oleh pemerintah Indonesia? Nah, program nasionalnya yang dirujuk adalah derivat artemisinin dan golongan aminoquinolin. Ya, jadi ada dua bahan aktif yang nanti menjadi obat untuk anti malaria. Nah, ini oleh Kementerian Kesehatan sudah dibuatkan program nasionalnya ya. Jadi memang obatnya itu berisi obat-obat yang fixed dose combination. Ya, ini contohnya obatnya DHP Frimal atau jenis-jenis paten yang lain, merek yang lain ya. Nah, obat ini dalam satu tabletnya itu mengandung dua bahan aktif, yaitu satu selalu berasal dari derivat artemisinin, di mana di sini adalah dihidroartemisinin, dan yang satu lagi adalah selalu golongan aminoquinolin ya. Di sini contohnya piperaquine. Jadi ini program nasional kita ya dalam bentuk Visdus. Nah, kemudian yang kedua ada lagi ya golongan artesunat sama amodiaquine. Nah, kalau ini dia belum fixed dose ya. Jadi satu blister ada 4 tablet artesunat dan 4 tablet amodiaquine. Jadi minumnya masih sendiri-sendiri. Oke, nah sekarang kita bahas ya kenapa sih kok pemerintah Indonesia itu merekomendasikan dan menjadikan derivat artemisinin dan dan
kombinasinya itu sebagai program nasional ya. Nah, ada beberapa evidence base yang digunakan. Jadi pada saat kita menggunakan derivat artemisinin atau yang disebut sebagai artemisin based combination therapy (ACT). Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata derivat artemisinin itu dapat menurunkan parasetemia lebih cepat 10 kali daripada obat anti malaria lainnya. Nah, jadi dia unggulnya di situ ya. Nah, selain itu apalagi banyak. Nah, ini kita lihat bisa menurunkan masa parasitnya dengan cepat ya, menghilangkan dengan cepat. Ini kan otomatis ya, karena kalau parasitnya hilang atau tereradikasi pasti hal-hal ini akan cepat hilang. Efektif terhadap parasit yang sifatnya resisten, kemudian semua bentuk stadium juga ini bisa dibunuh ya, menurunkan gametositnya, menghambat transmisi, dan hingga kini masih belum ada laporan yang resistensi terhadap artemisinin ya, serta efek samping yang minimal. Nah, ini menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan program nasionalnya menggunakan derivat artemisinin. Oke, nah kita sekarang bicara tentang program nasional tadi ya. Ada DHA, dihidroartemisinin. Apa sih dia itu ya? DHA merupakan suatu metabolit akhir dari artemisinin. Dia sifatnya tidak larut air ya. Diberikan bisa secara oral dan rektal, tapi kalau dilihat perbandingan keduanya, tentu akan lebih cepat diabsorpsi yang diberikan secara oral ya dibandingkan rektal. Ikatan protein plasmanya cenderung sedang ya 55% dengan waktu eliminasi obat atau waktu paruh obat 45 menit dan dia di metabolisme melalui hepar ya. Nah, kemudian kombinasinya di sini piperaquine. Nah, piperaquine ini yang tadi dikombinasikan dalam fixed dose combination program nasional anti malaria kita punya beberapa keuntungan ya, murah tentunya, terapi jangka pendek dengan penyembuhan sangat baik, toleransi yang baik, dapat menurunkan transmisi dan munculnya resistensi parasit. Nah, beberapa studi melaporkan bahwa memang kombinasi keduanya itu sangat baik ya, di mana lebih dari 95% itu berhasil kuratifnya dalam waktu 28 hari. Dan alhamdulillahnya juga bahwa tidak terjadi sifat kardiotoksik atau efek samping lain dari penggunaan kombinasi ini. Maka dari itu ini memang digunakan ya oleh pemerintah Indonesia. Nah, tata laksana terapi kuratif untuk anti malaria menggunakan DHA dan piperaquine tadi itu ada di panduan ya, panduan tata laksana malaria yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Di sini saya berusaha meringkas secara cepat. Jadi tergantung yang pertama adalah jenis malarianya dan itu tentunya dikonfirmasi pada saat melakukan pemeriksaan laboratorium ya untuk melihat malaria mana yang menginfeksi tubuh pasien. Yang pertama kalau disebabkan oleh malaria falciparum dan vivax, nah terapinya adalah FDC tadi ya, dihidroartemisinin dan piperaquine ditambah primaquine. Jadi kita pakai tiga kombinasi bahan aktif. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ini tabel 1 ini kalau pada falciparum, tabel 2 ini kalau pada vivax. Nah, kembali juga saya ingatkan bahwa untuk anti malaria itu perhitungan dosisnya adalah menggunakan berat badan ya, sehingga kita bisa lihat di sini. Ini adalah berat badan pasiennya ya, kira-kira berapa. Nah, kemudian berapa jumlah tablet yang diminum berdasarkan berat badan itu sendiri. Nah, misalkan kita lihat malaria falciparum di sini ya. Nah, dia minum yang pertama DHP tadi hanya pada hari pertama dan hari ketiga saja. Ya, jumlah tabletnya berapa? Mengikuti jumlah atau mengikuti berat badan pasiennya. Nah, setelah hari ketiga, mohon maaf, pada hari pertama sampai hari ketiga kita minum DHP. Nah, primaquine itu hanya diminum pada hari pertama saja, ya. Tabletnya berapa? Nah, ini bisa dilihat di sini.
Nah, begitu pula dengan malaria vivax ya. Obatnya sama, tetap ada DHP dan Primaquine, dan kalau Anda lihat di sini juga sama ya, jumlah tablet sesuai berat badannya. Yang berbeda adalah dari harinya. Jadi DHP tetap diminum pada hari ke-1 dan sampai ke-3, sedangkan Primaquine di sini diminumnya hari pertama sampai hari ke-14. Gitu. Oke, Primaquine ya. Tadi di terapi sebelumnya dikatakan ini DHP itu nanti dikombinasi dengan Primaquine. Primaquine adalah golongan 8 aminoquinolin, dia efektif melawan gametosit dari seluruh parasit, aktif juga terhadap eradikasi skizon ya. Primaquine tidak dianjurkan untuk pencegahan dan tidak boleh diberikan pada wanita hamil karena resiko hemolisis pada fetus yang kemungkinan menderita defisiensi G6PD, ya, salah satu enzim yang berperan dalam pembentukan energi di situ. Primaquine memiliki efek samping yang tidak disukai ya, ada anoreksia, mual, muntah, sakit perut. Jadi memang kalau kita lihat di sini obat-obat anti malaria itu banyak memberikan efek yang kurang menyenangkan pada saluran pencernaan ya. Maka dari itu juga minumnya harus setelah makan. Oke, nah tadi disebutkan sempat tentang defisiensi G6PD ya. Nah, apa sih itu? Itu adalah suatu apa ya? Penyakit ya atau gangguan yang diturunkan yang berhubungan dengan metabolisme. Ya, nah pasien dengan defisiensi enzim ini itu biasanya sensitif terhadap beberapa golongan obat. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa golongan-golongan obat ya. Nah, kalau kita lihat secara seksama, umumnya sensitivitas ini terjadi pada saat pasien mengkonsumsi obat anti malaria ya. Contohnya 8 aminoquinolin, ada kinin, ada quinidin, itu kan contoh-contoh obat yang sifatnya untuk anti malaria. Oke. Nah, bagaimana ini bisa mengganggu atau bisa menyebabkan sensitivitas tadi yang nanti pada akhirnya bisa menyebabkan hemolisis pada pasien ya. Jadi di sini G6PD, nah ini pada sel darah merah dia akan menyediakan glutathione ya dalam suatu bentuk yang tereduksi. Nah, glutathione itu akan melindungi membran sel darah merah dari stres oksidatif ya. Nah, kalau dia rendah glutathionnya, maka sel darah merahnya tentunya akan lebih mudah teroksidasi. Nah, proses oksidasi itu akan menyebabkan terjadinya hemolisis. Nah, hemolisis pada manifestasi klinisnya biasanya terjadi pada hari ketiga setelah peminuman obat, ya, dan kemudian ditandai dengan ketidaknyamanan daerah perut, adanya anemia, dan bahkan hemoglobin urea. Nah, secara insiden, defisiensi ini bisa terjadi pada pasien Asia ya, Asia Selatan atau Asia Timur, kurang lebih sekitar 5,2%. Jadi memang populasi Asia cukup berpotensi ya untuk mengalami terjadinya defisiensi enzim ini. Oke, yang kedua sekarang bagaimana dengan malaria vivax yang relapse ya. Nah, ini terapinya tetap sama, kombinasi DHP dan Primaquine. Ya, tapi dosisnya yang berbeda, yaitu di mana dosis Primaquine-nya ditingkatkan menjadi 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Yang ketiga adalah terapi malaria ovale. Nah, ini sama pakai DHP dan Primaquine juga. Ya, dosis pemberiannya sama dengan untuk malaria vivax. Nah, ini dengan Plasmodium malariae cukup diberikan ACT 1 kali sehari selama 3 hari. Ya, tadi jadi 1-3 hari pertama. Namun dia tidak diberikan Primaquine. Ini kalau ada infeksi campur, ya, infeksi campur itu berarti pasiennya mengalami beberapa infeksi dengan jenis malaria yang berbeda-beda. Nah, terapinya tetap sama menggunakan kombinasi DHP dan Primaquine ya. Nah, DHP-nya hanya diminum hari ke-1 sampai ke-3, Primaquine-nya diminum hari ke-1 sampai 14. Nah, namun di sini sekali lagi bahwa jumlah tablet yang diminumkan itu tergantung dari berat badan.
Yang menjadi note di sini adalah kalau ada pasien ya yang mengalami infeksi campur dan dia ibu hamil, itu tidak boleh diberikan Primaquine. Nah, lalu diberikan apa? Ya, nah ini jawabannya. Jadi obat anti malaria yang diberikan pada ibu hamil adalah hanya ACT saja. Ya, jadi kalau ada ibu hamil yang terinfeksi malaria dengan umur kehamilan 0 sampai 9 bulan, maka hanya diobati dengan ACT tablet selama 3 hari. Jadi pada prinsipnya sama dengan pasien dewasa, namun tidak diberikan Primaquine karena sifatnya yang teratogen. Ini adalah tata laksana pasien malaria ya, tata laksana terapinya. Jadi kalau ada yang pasien positif, khususnya yang tanpa komplikasi ya. Nah, ini kalau tidak dapat minum obat, maka obatnya diberikan secara intravena. Tapi kalau dapat minum obat, nah, berikan terapi sesuai yang tadi tata laksana yang sebelumnya. Lalu nanti akan dinilai responnya ya pada pemeriksaan ulang mikroskopis pada hari ketiga, 7, 14, 21, dan 28. Jadi observasi malaria itu cukup lama ya, selama 28 hari. Nanti kalau pada hari ke-28 dicek secara mikroskopisnya sudah tidak ditemukan parasitnya, maka dikatakan sembuh. Tapi kalau positif kembali pada pemeriksaan hari-hari yang tadi disebutkan, nah ini akan diberikan pengobatan lini kedua. Ya, tapi kalau positif kembali dan kondisi klinisnya memburuk, nah ini alurnya ke malaria berat. Ya, ini malaria berat yang mungkin nanti kita akan diskusikan pada saat sesi sinkron. Oke, nah sekarang yang paling penting juga adalah kriteria sembuh ya. Jadi ada 4 kriteria sembuh di sini nanti bisa dipelajari ya. Jadi yang pertama ada sembuh, dikatakan sembuh kalau gejala klinisnya hilang, parasitnya tidak ditemukan juga pada hari keempat pengobatan sampai hari terakhir, yaitu hari ke-28. Kemudian di sini ada yang disebut gagal pengobatan dini, gagal pengobatan kasep ya dengan beberapa kriteria. Lalu ada juga istilah rekurensi. Rekurensi ini berarti ditemukan kembali parasit malaria setelah pengobatannya selesai. Jadi setelah 28 hari dia dinyatakan sembuh, ternyata dia ada lagi ya satu masa ada lagi parasitnya. Nah, rekurensi nanti terbagi menjadi 3 juga ya, ada relapse, recrudescensi, dan reinfeksi. Nanti adik-adik bisa pelajari lebih lanjut di sini. Baik, kurang lebih itu topik untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat. Untuk sesi selanjutnya kita akan bahas di sesi sinkron. Mohon maaf atas keterbatasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.